Assalamualaikum, Bu Febri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, siap untuk supervisi? Rencananya kan kita akan mengadakan supervisi bagaimana untuk perangkat pembelajarannya, apakah sudah disiapkan? Alhamdulillah sudah Bu, sudah selesai. Ini bisa Ibu lihat perangkat pembelajaran yang sudah saya buat sesuai dengan materi yang nanti kita tampilkan di hari Kamis besok Bu. Ini materinya tentang apa ini, Bu Febri? Kebetulan untuk supervisi besok, materi yang nanti akan kita pelajari itu adalah materi tentang status dan peran sosial yang terjadi di masyarakat Bu. Kebetulan ini besok kita akan masuk di kelas 7-8 yang memang kemarin materi yang sebelumnya itu kita sudah membahas tentang permintaan penawaran, dan materi yang baru ini adalah kita sudah mempelajari tentang materi baru, yaitu tentang status dan peran. Ya. Nah, kemudian nanti dari tujuan pembelajaran yang Bu Febri lakukan, apa nih tujuan pembelajarannya nanti? Harapannya nanti setelah materi kita siswa sudah memahami tentang status sosial, mereka juga memahami juga bahwa setiap status sosial itu berdampak pada peranannya masing-masing. Kayak contohnya nanti siswa diajak untuk melihat yang ada di sekitar mereka tentang apa sih status seseorang, kemudian bagaimana seseorang bisa mendapatkan status tersebut, kemudian dengan status yang mereka dapatkan apa peran mereka yang harus mereka jalankan, dan mereka nanti juga bisa menyimpulkan, bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata tidak semua peran yang seharusnya mereka jalankan itu sering sekali mereka bertolak belakang. Makanya itu nanti harapannya mereka bisa mengamati, bisa menilai, dan bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa di dalam masyarakat yang ada di sekitar mereka ada beberapa penyelewengan yang terjadi karena adanya peran mereka sebagai yang tidak sesuai dengan status yang mereka dapatkan. Oh ya, jadi kata kuncinya di sini siswa itu mampu memahami status sosial yang ada di masyarakat seperti itu ya? Ya, dengan statusnya mereka memahami peran yang seharusnya mereka lakukan itu seperti apa. Itu harapannya seperti itu. Setelah mempelajari materi ini ya. Ya, kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Febri gimana dalam materi ini nanti? Untuk area pengembangan tentunya saya akan mengajak anak itu yang ada di sekitar mereka terlebih dahulu, misalkan dari keluarga, dari siswa itu sendiri, kemudian mereka akan mempelajari yang ada di lingkungan sekitar mereka yang memang bersentuhan langsung dengan siswanya. Jadi kita dari situ harapannya nanti berkembang ke lebih luas lagi. Misalkan kayak contohnya area pengembangan ini kan kita yang paling kecil sendiri itu dari pihak keluarga. Di keluarga itu kan ada ayah, ibu, dan mereka sendiri itu kan mereka punya status masing-masing. Ayah itu punya peranannya, ibu punya peranan masing-masing, anak juga punya peranan. Nanti mereka juga akan harapannya dari informasi tersebut mereka bisa mengembangkan bahwa ternyata seseorang juga selain punya peran, mereka akan memiliki beberapa peran dalam masyarakat. Kayak contohnya siswa di sekolah itu dia berperan sebagai pelajar, tetapi ketika dia di rumah dia punya status lagi, dia seorang anak, dan dari dua status yang berbeda tentu akan memiliki peranan yang berbeda pula. Itu mungkin agar lebih mudah saya akan mengajak siswa untuk mulai mengenal yang dekat dengan lingkungan mereka terlebih dahulu. Jadi pengembangannya ke arah lingkungan terdekat dulu ya? Ya betul, awali dulu dari yang
pemerintahan dengan Nah, jadi areanya ke area lingkungan di sekitar itu boleh keluarga, teman-teman, begitu ya. Ini area pengembangannya nanti yang akan dilakukan, diterapkan. kita ambil contoh yang lingkungan dekat dulu, misalkan dari yang mereka sendiri sebagai dari status mereka sendiri dulu, kemudian nanti melebar ke status mereka ketika ada di keluarga, kan mereka kan merasakan langsung ya, kemudian mereka nanti berkembang lagi ke yang lebih luas. Tapi yang penting adalah siswa memahami terlebih dahulu apa itu status, apa itu perannya, kemudian dari status dan peran adakah terjadi penyelewengan yang terjadi di sana, dan mereka tahu apa penyebabnya, kenapa seseorang bisa melakukan penyelewengan dalam perannya di dalam masyarakat, dalam bersosialisasi itu tadi ya. Nah, dan kemudian nanti itu di dalam aktivitas pembelajaran, strategi yang akan dipersiapkan oleh Bu Febri nanti strategi apa ini? Untuk agar siswa memahami tentang status dan peranan, strategi yang akan saya gunakan yang pertama tentunya saya akan memberikan contoh yang mudah dipahami terlebih dahulu oleh siswa. Kemudian yang kedua, saya akan meminta siswa untuk berusaha mengamati sekitarnya, bisa dari lingkungan kelasnya terlebih dahulu atau orang-orang yang dekat dengan mereka berusaha menggali tentang menggali informasi tentang apa yang mereka ketahui tentang status yang ada di masyarakat. Kemudian apa sih tugas-tugas dari pekerjaan tersebut sebagai dia berperan sebagai status. Misalkan ambil contoh yang paling dekat itu adalah ketua kelas. Ketua kelas itu adalah sebuah status yang didapatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakatnya itu adalah siswa itu sendiri. Sebagai seorang ketua kelas itu dia pasti memiliki peranan, memiliki pekerjaan seperti apa yang seharusnya. Nah, dari situ nanti harapannya ketika saya memberikan contoh, siswa dapat memberikan contoh kembali yang lain yang memang sesuai dengan tujuan yang saya harapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan membuat beberapa macam strategi. Yang pertama yaitu tentunya ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Harapannya dengan tugas individu mereka bisa tugas individu tujuannya adalah untuk menggali informasi yang mereka miliki yang sesuai dengan mereka sendiri. Sedangkan untuk tugas kelompok itu adalah agar mereka bisa bekerja sama, bisa memahami, karena biar bagaimanapun tujuan dari kita pembelajaran selain anak itu berpikir kreatif, sangat didorong anak itu untuk bekerja sama dengan anak yang lain. Jadi harapannya dengan bekerja sama juga siswa jadi lebih memahami ataupun dapat memberikan contoh yang lebih luas lagi. Itu adalah strategi-strategi yang mungkin akan saya terapkan. Nah, dari semua strategi apa yang akan dilakukan oleh Bu Febri ini nanti, mungkin Bu Febri bisa mentargetkan angka nih, berapa nih kira-kira keberhasilan yang Bu Febri dapat capai nih nanti dari semua strategi yang akan Bu Febri lakukan nanti. Kalau misalkan kita bicara masalah angka untuk apakah anak itu bisa memahami atau tidak, tentunya harapannya itu adalah hampir 70% siswa memahami, minimal mereka mengetahui bagaimana agar kita bisa mencapai sebuah status. Tentunya harus memahami juga dari status yang diperoleh ada peran yang mengikuti yang harus dilakukan. Tentunya kalau kita harapannya sih 100%, tapi tentu kita harus secara kita harus berpikiran 70% siswa mampu dan memahami tentang materi yang nanti akan kita ajarkan. Berarti ini ukuran dari keberhasilan Bu Febri juga ya.
Betul sekali, 70%. Jadi ibaratnya itu dari angka nilai, kita menggunakan nilai dari 1 sampai 10. Jadi Bu Febri ambil angka di angka 7 ya dari keberhasilan itu. 70% siswa memahami. Tapi nanti harapannya sih kalau misalkan untuk masalah yang tugas-tugas harapannya pasti harus 100%. Tapi untuk masalah memahami dan mereka memahami dan mengerti 70% itu adalah target yang bisa saya capai. Nah, kemudian faktor pendukungnya nanti pada saat Bu Febri menerapkan praktik pembelajaran di kelas ini apa saja nanti? Faktor pendukungnya tentu yang pertama adalah dari siswa itu sendiri. Siswa di kelas 78 kemudian itu adalah siswanya itu sangat kritis, aktif, dan mereka itu mereka terbuka mau belajar, itu yang adalah daya dukung yang bagus. Kemudian selain itu ada sarana prasarana yang bisa digunakan, yaitu siswa di kelas 78 tentunya kita tidak bisa mengabaikan kemajuan teknologi. Itu bisa juga digunakan sebagai nilai tambah mereka untuk mencari informasi, dan juga buku-buku yang difasilitasi oleh sekolah yang bisa digunakan siswa untuk menambah informasi. Itu salah satu adalah daya dukung yang saya gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran besok di hari Kamis nanti. Jadi dari faktor pendukung ini yang paling kuat itu siswa yang aktif dan kritis ya. Betul sekali, siswa yang aktif, kreatif, dan mau belajar itu yang paling penting sebenarnya, karena biar bagaimanapun tujuan dari pembelajaran itu adalah siswa. Kalau misalkan siswanya tentunya kita punya inputnya misalkan bermasalah atau sulit, tapi alhamdulillah kita di kelas 78 terutama yang besok kita belajar itu anaknya itu sangat kritis, aktif, dan mau belajar, itu yang paling utama, dan saya rasa itu adalah suatu hal daya dukung yang sangat luar biasa. Nah, kemudian untuk waktu nih Bu, waktunya kita kan supervisi, apakah besok itu cukup untuk 1 kali pertemuan atau gimana? Kebetulan untuk IPS itu kan 3 jam pelajaran ya Bu, berarti 40 kali 3 120 menit. Untuk materi status dan peran saya akan atur waktunya agar sesuai dengan waktu yang sudah disiapkan, dan saya sudah merancang dalam waktu 120 menit untuk tujuan pembelajaran besok itu dapat tercapai. Terima kasih ya Bu Febri untuk observasi sebelum kita melakukan tindakan kelas nanti pada hari Kamis, dan semoga nanti pada saat aktivitas pembelajarannya di kelas bisa kita terapkan sama-sama. Bu Febri, assalamualaikum Bu Febri, kita lanjutkan nanti pada hari Kamis. Ya, baik Bu, makasih Bu. Permisi. Kita lihat untuk yang jawaban latihan 2.3 atau aktivitas 23 halaman 118.
ada kedengaran. Perhatian yang dari pemerintah pejabat. kita kalau bicara status berarti kita bicara tentang seseorang, ya, kita bicara tentang seseorang. Silakan Pemerintah atau pejabat. pejabat. Kalau kita bicara masalah pejabat, kalau dari 3 cara memperoleh statusnya, pejabat itu termasuk status yang mana menurut Grace? Yang Achieve status yang diperoleh melalui sebuah usaha. Kalau seandainya Bu Febri mengatakan pejabat itu masuk ke assignment status, tepat atau enggak? bisa bukan yang mencoblos sebenarnya. Berarti ternyata menjadi seorang pejabat kita bisa memperolehnya dengan cara bisa karena mandat, bisa juga
sehingga nanti kalau pas waktu pembelajaran ada kejadian-kejadian yang seperti minggu kemarin tidak sesuai atau mungkin tidak pas sesuai dengan rencana pembelajaran, kita sebagai guru dapat segera mengambil cara atau teknik-teknik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga harapannya semua siswa dapat terpenuhi semua kebutuhan dalam belajarnya. Itu mungkin yang pertama saya lakukan seperti penguatan dulu atau refleksi curriculumnya. Kemudian yang kedua mungkin saya harus banyak-banyak belajar tentang pendekatan pembelajaran yang bisa saya gunakan terutama untuk pembelajaran IPS, karena kita tahu pembelajaran IPS itu adalah mata pelajaran sosial yang tentunya pendekatan yang bisa dilakukan itu banyak sekali jenisnya. Kebetulan kita di sekolah ini kan memiliki banyak guru IPS yang lebih senior, dan itu menjadi salah satu cara yang bisa saya lakukan adalah dengan cara tukar informasi atau mungkin dengan cara berkolaborasi yang bisa dilakukan sama guru IPS, atau bisa juga saya juga belajar juga dengan guru yang lain di luar mata pelajaran IPS. Bagaimana sih untuk mengatasi ketika kita menghadapi siswa yang mengalami kendala dalam pembelajaran? Mungkin ada beberapa teknik yang bisa nanti saya terapkan sehingga pembelajaran saya menjadi lebih baik. Untuk tantangan yang Bu Febri hadapi kemarin itu intinya masih ada solusinya ya? Setiap tantangan pasti ada solusinya, tapi memang saya yang sampai saat ini mungkin belum bisa menemukan solusi yang paling pas untuk 100% ya, karena sebenarnya untuk masalah tantangan ini kan terutama untuk yang ada di dalam kelas saya sendiri itu adalah tentang penyediaan sumber belajar. Kita memang kebetulan di SMP 3 itu kan hampir semua siswa itu memegang buku paket, itu adalah sebagai salah satu sumber belajar yang mudah didapatkan. Tapi tentunya keterbatasan materi yang ada di buku belajar itu sangat kurang dan bisa kita dapatkan dari media elektronik yang mereka miliki, salah satunya handphone. Tapi di satu sisi penggunaan handphone itu juga menjadi permasalahan juga, terutama bagi saya ketika mengajar IPS di kelas yang seharusnya harapannya penggunaan handphone itu adalah membantu mereka sebagai belajar. Terkadang saya sulit sekali untuk mengendalikan anak-anak karena justru mereka memanfaatkan handphone yang tujuannya untuk belajar, malah mereka gunakan sebagai mereka untuk game. Yang salah satu kendala yang masih sampai sekarang ini yang perlu saya harus cari solusinya. Jadi masih ada bumerangnya ya, kemudian di solusi saat ini. Nah mungkin dari bumerang ini bisa nggak Bu Febri jadikan semacam alat bantu nih di dalam pembelajaran? Ada sebenarnya solusi yang sudah pernah saya terapkan, itu adalah saya memanfaatkan media yang menggunakan handphone. Itu adalah salah satunya adalah main sedikit. Jadi harapannya anak-anak itu setiap handphone itu saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih menarik itu dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh handphone. Yang bisa saya lakukan itu dengan cara begitu dulu memang sedikit banyak mereka mengalihkan perhatian. Ternyata kalau belajar IPS itu nggak menonton membaca-baca buku atau apa, ternyata bisa saja dari lewat HP, aplikasi yang sangat menarik itu bisa salah satu cara yang bisa saya gunakan. Itu untuk dari permasalahan itu sendiri. Nah, kira-kira ini akan Bu Febri lakukan terus ke depannya atau bagaimana? Kalau untuk masalah yang sedikit seperti ini, mungkin saya akan membuat
misalnya mereka yang gunakan itu saya bisa menjawabnya akan sesuai dengan kebutuhan anaknya seperti apa. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan, dengan minat belajar siswa juga ya. Nah, jadi dari ini kalau boleh saya tahu kira-kira apa nih? Misalnya Bu Febri dapat masalah seperti itu, mungkin masalah yang lain lagi misalnya yang berbeda. Kira-kira apa lagi nih yang prinsip dari Bu Febri mengatasi semua tantangan yang penting dalam kelas? Kalau misalkan kita menghadapi permasalahan dalam kelas, tentunya penting sekali ya kita melakukan yang namanya refleksi karena kita setiap kelas, setiap siswa itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Jadi mungkin trik-trik yang selanjutnya saya lakukan adalah setiap perencanaan pembelajaran, setiap pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas, saya kan berusaha melakukan selalu melakukan evaluasi apa sih kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nanti dari evaluasi yang sudah saya lakukan, harapannya nanti menjadi perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Itu adalah salah satu yang saya lakukan. Dan mungkin yang selanjutnya tentunya saya harus berkolaborasi bersama dengan teman-teman sama guru yang tentunya pasti ataupun yang memiliki permasalahan yang kurang lebih sama seperti yang saya hadapi di dalam kelas. Itu adalah usaha yang bisa saya lakukan. Ya. Apabila kita kasih angka nih dari skala nilai dari 1 sampai 10 dari semua trik-trik yang sudah direncanakan, ini ukuran standarnya berapa? Mungkin saya hanya menargetkan atau memberikan itu di angka 8. Kenapa kalau di angka 8? Menurut saya setiap refleksi, setiap perubahan pembelajaran yang saya lakukan selama ini pasti ada naik turunnya, dan setiap pertemuan itu menurut saya itu memang permasalahannya selalu berbeda, tapi permasalahan yang ibaratnya ketika hari kemarin ketika kita perbaiki di hari berikutnya itu mungkin bisa teratasi, tetapi terkadang maka saya memberikan nilai 8 karena permasalahan dalam belajar IPS itu kan sangat luas ya. Jadi saya kalau untuk permasalahan yang kemarin juga saya atasi, tapi terkadang dalam belajar itu akan muncul lagi permasalahan baru. Jadi memang setiap pembelajaran selalu mendapatkan masalah, jadi saya nggak berani ngasih nilai lebih dari itu. Tapi alhamdulillah menurut saya kenapa itu adalah nilai yang diberikan ketika saya melaksanakan metode pembelajaran atau pembelajaran yang sudah saya. Jadi Bu Febri nggak berarti menargetkan dengan angka yang tinggi ya. Untuk saat ini atau dengan melihat kemampuan siswa, latar belakang siswa, mungkin saya tidak terlalu berani memberikan nilai di atas itu ya. Jadi menurut saya nilai 8 itu adalah nilai yang ideal. Tapi mungkin nanti suatu saat mungkin ketika kita sudah menemukan atau kalau kita melihat ya kemampuan dari siswanya sendiri, karena kita lihat siswa kita itu kan sangat beragam dan kemampuan yang sangat berbeda. Jadi terkadang kalau kita mau menilai dengan apa yang nilai lebih tinggi dari 8, tentunya itu menurut saya